Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andra Sonopolen, berbagi cerita dari Menara Langit. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Palestina sudah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berarti kemerdekaan Palestina sudah diakui dunia. Maknanya Masjidil Aqsa berada dalam perlindungan Pencipta langit dan bumi. Dengan kemenangan para pejuang Palestina dan doa manusia di seluruh dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi cerita Imam Mahdi sebetulnya adalah cerita Imam Khomeini. Beliau meruntuhkan kapitalisme di Iran yang merupakan lambang kapitalisme barat. Di sana mereka memahami Iqra sehingga mereka mampu mengalahkan kekuatan pendusta. Jadi selama ini sejak era Khalifah Sayyidina Ali itu sudah terbangunlah satu kelompok pendusta yang mendustakan dari kitab yang menjadi petunjuk umat manusia. Mereka membuat kitab-kitab lain. Nah, lalu berkembanglah orang-orang yang mengaku beriman itu di Eropa. Mereka membangun kerajaan atas nama agama, sama dengan yang ada di Romawi, yang nggak ada petunjuknya di dalam kitab petunjuk ini. Kerajaan yang ada di dalam kitab petunjuk itu adalah kerajaan Nabi Sulaiman yang berada di bawah kekuasaan Pencipta langit dan bumi. Makanya kerajaan Nabi Sulaiman itu didukung oleh alam semesta. Nah, di akhir zaman ini, di kebangkitan ketiga umat manusia ini, alam semesta juga akan menyatu dengan orang-orang yang Iqra, yang membaca petunjuk tentang manusia. Kalau manusia itu membaca petunjuk dari Pencipta langit dan bumi, maka dia akan memelihara alam semesta. Nah, itulah. Lalu Nabi Isa alaihissalam yang turun membunuh Dajjal, ya ini sedang terjadi. Para pengikut Nabi Isa alaihissalam yang benar mulai membunuh para pembohong yang membuat-buat agama. Mereka membaca kitab Iqra lalu dapat hidayah mu'alaf.
Nah yang nggak membaca kitab ya kafir, mau agama apa aja dia statusnya kafir, tertutup, tidak bisa membaca kitab. Kenapa? Karena senang berbuat dosa ya. Senang berbuat dosa, ini dosa itu bohong, bohong terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Ya seperti para orang-orang yang belajar agama itu membaca kitab Iqra, mereka dapat hidayah, mereka mu'alaf, mereka tidak menemukan kejahatan, kebengkokan di dalam kitab itu. Sementara umat yang mengaku beriman ini telah disimpangkan oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri, yaitu tadi di buku Muhammad Juru Damai Dunia tulisan John Cole itu, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, ternyata orang-orang beriman ini sudah meninggalkan Quran, mereka berperang tidak dengan akhlak Quran lagi. Itulah yang kita sering dengar bahwa penyebaran agama ini dengan darah, karena memang mereka sudah meninggalkan budaya perang damai yang dicontohkan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW. Nah sekarang Imam Khomeini memberi contoh perang yang damai. Di situ sah Iran dengan armada besar runtuh, dan dari Iran itulah revolusi Islam di seluruh dunia dimulai tahun 79. Mereka menyandera kedutaan besar Amerika Serikat. Nah sejak itulah kapitalisme barat mulai terbunuhlah mereka, karena yang menampung Imam Khomeini itu juga Paris dari Eropa sana, dan yang memang Eropa dulu memang pusat Iqra matematika. Jadi Iqra ini ada dua, Iqra matematik, Iqra lisan, itulah ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat muhkamat. Ya kita akan membuat cerita tentang Isa alaihissalam ke depan, karena Isa alaihissalam inilah yang akan membuka kebohongan dunia ini, karena mereka selama ini berkedok pengikut Nabi Isa, tapi dia tidak menjalankan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan pengikut Nabi Muhammad SAW tapi tidak Iqra, tidak menjadikan kitab ini sebagai petunjuk hidupnya. Itulah kedustaan-kedustaan yang berjalan selama ini. Ya itulah yang akan kita hadapi, para pendusta-pendusta dari ayat-ayat petunjuk kitab ini. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong oleh pencipta langit dan bumi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Rabbi adilni mudkhala sidqi wa ahridni muraja sidqi wa jalim ladunka sultanan nasira, salamun qolami Rabbi rahim. Salam dari Menara Langit. Alhamdulillahirabbil alamin.